Pernahkah Anda bertanya, mengapa semakin seseorang mengejar pujian, kekuasaan, dan pengakuan, justru hatinya terasa semakin kosong? Dan mengapa mereka yang tampak diam, rendah hati, bahkan nyaris tak terlihat, justru memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata? Di balik paradoks inilah, para leluhur Jawa menyimpan sebuah rahasia tua, sebuah jalan sunyi yang tidak diajarkan dengan suara keras, tetapi diwariskan melalui laku dan rasa. Rahasia itu disebut sepi ing pamrih. Ini bukan sekadar nasihat moral, bukan pula ajakan untuk menjauh dari dunia. Sepi ing pamrih adalah ilmu batin, sebuah keadaan kesadaran ketika manusia bertindak tanpa dorongan kepentingan diri, tanpa pamrih tersembunyi, tanpa transaksi halus antara amal dan balasan. Dalam keheningan niat itulah, menurut para pinisepuh, manusia mulai benar-benar hidup. Bayangkan sebuah telaga di tengah hutan. Ketika airnya tenang, ia memantulkan langit dengan sempurna. Namun ketika terusik, gambarnya pecah dan kabur. Begitulah batin manusia. Selama niat kita riuh oleh pamrih, ingin dipuji, dihormati, dianggap suci, kejernihan itu tak pernah hadir. Tetapi saat pamrih mereda, sesuatu yang lebih dalam mulai berbicara. Dalam video ini, kita tidak akan membahas sepi ing pamrih secara dangkal. Kita akan menyusuri jejaknya dalam kebijaksanaan Jawa kuno, membaca maknanya melalui simbol, kisah, dan laku spiritual yang nyaris terlupakan. Kita akan membuka tabir mengapa ajaran ini sering disalahpahami sebagai sikap pasif, padahal justru menuntut kekuatan batin yang luar biasa. Lebih dari itu, kita akan melihat bagaimana nilai sepi ing pamrih selaras dengan kesadaran tauhid tentang keikhlasan, tentang berbuat tanpa menuntut selain ridho yang maha mengetahui. Tanpa label, tanpa slogan, hanya kejujuran niat dan kejernihan rasa. Bersiaplah, karena jalan ini bukan jalan ramai. Ia sunyi, menuntut keberanian untuk melepaskan. Namun bagi mereka yang berani melangkah, sepi ing pamrih bukan kehilangan, melainkan pintu menuju kebebasan batin yang sejati. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda sejenak untuk berpartisipasi secara batin dan rasa. Tulis di kolom komentar, video ini sampai ke kota atau daerah mana tempat Anda berada saat ini. Apakah keheningan ajaran Jawa ini bergaung hingga desa, kota, atau tanah perantauan Anda? Komentar Anda bukan sekadar angka, ia adalah jejak bahwa laku sunyi ini masih menemukan jalannya di zaman yang bising. Kini, mari kita menyingkap lapisan waktu. Jauh sebelum dunia dipenuhi istilah motivasi, pencitraan diri, dan spiritualitas instan, tanah Jawa telah mengenal laku batin yang halus namun tajam. Sepi ing pamrih lahir bukan dari ruang kosong, melainkan dari perjumpaan panjang antara pengalaman hidup, pengamatan alam, dan kesadaran akan sang sumber kehidupan. Dalam naskah-naskah Jawa kuno, seperti Serat Wedhatama, Serat Wulangreh, hingga petuah lisan para resi dan wali, sepi ing pamrih selalu hadir berdampingan dengan sikap rame ing gawe, bekerja sungguh-sungguh tanpa ribut menuntut hasil. Ini bukan ajaran kemalasan, melainkan disiplin jiwa tingkat tinggi. Sebuah etika batin yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang telah memahami hakikat aku. Pada masa kerajaan-kerajaan Jawa, terutama era Mataram, ajaran ini tidak diajarkan secara terbuka kepada khalayak. Ia diturunkan melalui wejangan, simbol, dan laku hidup. Mengapa? Karena sepi ing pamrih bukan ilmu hafalan. Ia berbahaya jika jatuh ke tangan ego. Ketika seseorang berbicara tentang tanpa pamrih, sambil berharap dihormati karena kerendahan hatinya, disitulah ilmu ini gugur sebelum tumbuh. Para leluhur memahami satu hal penting, pamrih adalah selubung paling halus dari nafsu. Ia tidak selalu muncul sebagai keserakahan. Kadang ia hadir sebagai keinginan untuk dianggap baik, saleh, atau lebih sadar dari yang lain. Disinilah letak kejeniusan spiritual Jawa. Alih-alih melawan nafsu secara frontal, mereka mengajarkan pengendapan niat, seperti lumpur yang dibiarkan turun sendiri ke dasar air. Bukan ditekan,
bukan dilawan, tetapi disadari. Seiring waktu, ajaran ini mulai disalahpahami. Pada masa kolonial hingga modern, sepiing pamrih sering ditafsirkan sebagai sikap pasrah total, tidak punya ambisi, atau bahkan tidak melawan ketidakadilan. Padahal, dalam makna aslinya, justru sebaliknya, ia adalah fondasi keberanian moral, bertindak benar meski tak ada yang melihat, berbuat adil meski tak ada yang memuji. Pengetahuan ini perlahan tersisih oleh budaya hasil dan pengakuan. Dunia berubah cepat, segalanya diukur, dipamerkan, diumumkan. Dalam iklim seperti itu, sepiing pamrih terdengar asing, bahkan mengancam. Karena ia menuntut satu hal yang sulit, kejujuran total pada niat sendiri. Namun, justru karena itulah ajaran ini tetap hidup meski tersembunyi. Ia menunggu saat yang tepat, menunggu mereka yang lelah dengan kebisingan batin, menunggu jiwa-jiwa yang mulai bertanya, untuk siapa sebenarnya aku melakukan semua ini? Dan dari pertanyaan itulah, kita akan mulai memasuki inti pemahaman sepiing pamrih. Bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman batin yang mengubah cara manusia memandang dirinya, dunia, dan Tuhannya. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai mengurai makna terdalam dari pamrih itu sendiri. Sesuatu yang sering kita kira sudah kita pahami, padahal justru paling licin dan tersembunyi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan satu hal penting. Untuk bagian ini, tetaplah menonton dengan tenang. Tidak perlu menganalisis, tidak perlu menyanggah, cukup dengarkan. Dan biarkan kata-kata ini turun perlahan ke ruang batin Anda. Jika memungkinkan, atur napas Anda sekarang. Tarik perlahan, hembuskan pelan, biarkan bahu mengendur. Biarkan pikiran yang berisik di luar sana tetap di luar. Karena apa yang akan kita bicarakan bukan untuk diperdebatkan, melainkan dirasakan. Semakin tenang Anda mendengarkan, semakin jelas makna ini akan membuka dirinya sendiri. Dalam laku Jawa, pamrih bukan sekadar keinginan akan harta atau jabatan. Pamrih adalah sesuatu yang jauh lebih halus. Ia adalah suara kecil di dalam diri yang selalu bertanya, "Aku dapat apa?" Bahkan ketika kita berbuat baik, pamrih sering menyelinap dengan wajah yang sopan. Pamrih bisa berwujud harapan balasan. Pamrih bisa berwujud keinginan dihargai. Pamrih bahkan bisa berwujud kepuasan batin karena merasa lebih benar, lebih suci, lebih sadar. Dan disinilah letak jebakan terdalamnya. Para leluhur Jawa memahami bahwa pamrih tidak selalu tampak sebagai keserakahan. Ia sering bersembunyi dalam niat yang terlihat mulia. Seperti bayangan di senja hari, semakin rendah matahari, semakin panjang ia menjulur. Bayangkan seorang petani tua di sawah. Ia menanam padi, merawatnya, menyirami, dan menjaga dari hama. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak setiap hari berdiri di pematang sambil bertanya, "Kapan aku dipuji?" Atau, "Apakah orang lain melihat jerih payahku?" Ia tahu satu hal, tugasnya adalah menanam dengan benar. Soal panen, itu urusan alam dan yang mengatur alam. Itulah gambaran awal sepiing pamrih. Bukan berarti tidak punya tujuan, bukan berarti pasif, melainkan melepaskan transaksi batin antara perbuatan dan ego. Dalam laku spiritual Jawa, pamrih dianggap sebagai penghalang kejernihan rasa. Selama pamrih masih memimpin, batin selalu gelisah karena pamrih membuat manusia terus menoleh ke belakang, mencari pengakuan, atau menatap ke depan dengan kecemasan, menunggu balasan. Sepiing pamrih memotong dua arah ini sekaligus. Ia mengembalikan manusia ke satu titik saat ini. Bertindak sepenuhnya, hadir sepenuhnya, tanpa beban tuntutan batin. Namun jangan salah paham. Melepaskan pamrih bukan perkara niat semata. Berkata, "Saya ikhlas," tidak otomatis membuat pamrih lenyap. Dalam tradisi Jawa, pamrih dilepaskan bukan dengan pengakuan lisan, melainkan dengan kesadaran yang terus diasah. Kesadaran untuk mengamati diri sendiri, kesadaran untuk jujur pada getaran niat.
kesadaran untuk diam ketika ego ingin tampil. Dan di titik ini, saya ingin Anda tetap berada bersama video ini. Dengarkan dengan ritme yang sama. Biarkan setiap kalimat bekerja seperti air yang menetes ke batu, pelan tapi pasti. Karena semakin dalam kita menyelami makna pamrih, Anda mungkin mulai menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Bahwa selama ini, banyak tindakan kita, bahkan yang terlihat suci, masih digerakkan oleh pamrih yang tersembunyi. Tidak apa-apa. Kesadaran pertama selalu terasa mengguncang, tetapi justru dari keguncangan itulah pintu keheningan mulai terbuka. Pada bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi ke wilayah yang jarang dibicarakan. Kita akan membahas paradoks sepiing pamrih. Bagaimana seseorang bisa tetap kuat, tegas, bahkan berpengaruh tanpa digerakkan oleh pamrih sedikit pun. Tetaplah di sini, tetaplah tenang, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda berinteraksi dengan jujur dari dalam diri. Tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, di bagian hidup yang mana pamrih paling sering muncul? Apakah saat berbuat baik, saat berjuang, atau justru saat merasa sudah ikhlas? Tidak ada jawaban benar atau salah. Komentar Anda adalah cermin, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri Anda sendiri. Sekarang, mari kita masuk ke wilayah yang lebih dalam. Disinilah sepiing pamrih menjadi paradoks bagi banyak orang. Karena pada titik tertentu, ajaran ini justru melahirkan kekuatan batin yang tenang namun kokoh. Orang yang sepiing pamrih tidak lemah. Ia tidak mudah digoyahkan, karena ia tidak lagi digerakkan oleh sesuatu yang bisa ditarik atau dirampas. Para leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai teguh tanpa aji-aji, teguh tanpa jimat, kuat tanpa sandaran ego. Ketika pamrih ditanggalkan, manusia berhenti bernegosiasi dengan dunia. Ia tidak lagi bertanya, "Kalau aku melakukan ini, aku akan dianggap apa?" Ia hanya bertanya, "Apakah ini benar?" Dan pertanyaan itulah yang membebaskan. Banyak orang mengira sepiing pamrih berarti mematikan keinginan. Ini keliru. Yang dilepaskan bukan daya hidup, melainkan ketergantungan batin pada hasil. Keinginan masih ada, usaha tetap dijalankan, tetapi pusat kendalinya berpindah dari ego menuju kesadaran. Inilah sebabnya ajaran ini dulu hanya diberikan kepada mereka yang siap, karena jika disalahpahami, seseorang bisa jatuh pada dua ekstrem, menjadi pasif dan apatis, atau menjadi sok suci dengan pamrih yang lebih halus. Dalam laku Jawa, pamrih paling berbahaya justru muncul saat seseorang merasa sudah tidak punya pamrih. Disitulah ego mengenakan pakaian spiritual, merasa lebih rendah hati, lebih tenang, lebih sadar. Padahal, sepiing pamrih sejati tidak pernah sibuk membandingkan diri. Ada satu petua halus dari para pini sepuh, sing sepiing pamrih, ora, kerasa, sepi. Yang benar-benar tanpa pamrih, bahkan tidak merasa dirinya sedang tanpa pamrih. Ia tidak mengklaim, ia tidak mengumumkan, ia tidak menuntut pengakuan. Dan justru karena itulah kehadirannya terasa. Orang seperti ini sering tampak biasa saja, ucapannya sederhana, geraknya tidak berlebihan. Namun di dekatnya, batin orang lain bisa menjadi lebih tenang. Bukan karena kata-kata, tetapi karena keadaan jiwa. Ini selaras dengan satu prinsip kesadaran tauhid yang halus, bahwa nilai sebuah amal tidak diukur dari sorak dunia, melainkan dari kejernihan niat yang hanya diketahui oleh Yang Maha Mengetahui, tanpa perlu disebut, tanpa perlu dibuktikan. Pada tahap ini, sepiing pamrih bukan lagi konsep, ia menjadi keadaan batin. Keadaan di mana seseorang tetap bertindak di tengah dunia yang riuh, namun pusat dirinya tetap sunyi. Dan saya ingin Anda tetap bersama video ini sampai titik berikutnya. Karena pada bagian selanjutnya, kita akan membumikan semua ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Tentang bagaimana sepiing pamrih bisa dijalani di tengah keluarga, pekerjaan, konflik, dan tuntutan hidup modern tanpa harus lari dari dunia. Tetaplah di sini,
tetaplah hadir. Karena ilmu ini tidak bekerja di kepala, ia bekerja di rasa dan laku. Sekarang, mari kita turunkan ajaran ini dari langit pemahaman ke tanah kehidupan. Karena sepi ing pamrih bukan untuk dipajang dalam wacana, ia untuk dijalani, perlahan, jujur, dan nyata. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin hidup tanpa pamrih di dunia yang serba menuntut? Pertanyaan ini wajar, karena yang diminta oleh sepi ing pamrih bukan meninggalkan dunia, melainkan mengubah posisi batin saat berada di dalamnya. Langkah pertama adalah menata niat sebelum bertindak. Dalam tradisi Jawa, setiap laku dimulai dari sumeleh niat, bukan menghapus tujuan, tetapi menyerahkan hasil. Saat Anda bekerja, bekerja sepenuh tenaga. Saat menolong, menolong sepenuh hati. Namun setelah itu, lepaskan tuntutan batin akan balasan, baik berupa pujian, terima kasih, maupun rasa dianggap penting. Jika pamrih muncul, jangan dilawan. Sadari saja, karena pamrih yang disadari akan melemah dengan sendirinya. Langkah kedua adalah berlatih diam saat ego ingin tampil. Dalam percakapan, dalam perdebatan, dalam kebaikan yang ingin diumumkan, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, jika tak ada yang tahu, apakah aku masih mau melakukan ini? Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membersihkan niat. Ketiga, terima ketika tidak dihargai. Ini adalah latihan paling berat, sekaligus paling murni. Saat kebaikan tidak dibalas, saat usaha tidak diakui, disitulah sepi ing pamrih diuji. Batin mungkin panas, kecewa, atau ingin menarik kembali kebaikan itu. Di titik inilah laku dimulai. Bertahan tanpa mengeras, tetap lurus tanpa menuntut. Keempat, hindari jebakan pamrih spiritual. Jangan merasa lebih tinggi karena merasa ikhlas. Jangan merasa lebih sadar karena mampu menahan diri. Dalam laku Jawa, semakin dalam seseorang melangkah, semakin ia merasa kecil. Jika muncul rasa, aku sudah sampai, itu pertanda pamrih sedang berganti pakaian. Kelima, hadir sepenuhnya dalam setiap peran hidup. Sebagai orang tua, pasangan, pekerja, atau sahabat, hadirlah tanpa transaksi batin. Lakukan karena itu adalah amanah peran, bukan karena ingin dipandang baik. Ketika peran dijalani dengan bersih, batin akan terasa lebih ringan, meski tanggung jawab tetap besar. Perlu diingat, sepi ing pamrih bukan target yang harus dicapai. Ia adalah proses yang terus diasah. Akan ada hari ketika pamrih muncul kuat, tidak apa-apa. Yang penting adalah kesediaan untuk kembali sadar. Sedikit demi sedikit, Anda akan merasakan perubahan halus. Pikiran tidak mudah lelah, emosi tidak mudah terseret, dan hati tidak lagi terlalu bergantung pada respon dunia. Karena di saat pamrih mereda, ada ruang sunyi yang terbuka. Dan di ruang itulah, ketenangan yang tidak dibuat-buat mulai tumbuh. Pada bagian terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan perenungan mendalam tentang apa yang sebenarnya hilang ketika pamrih ditinggalkan dan apa yang justru ditemukan. Tetaplah bersama, karena akhir dari laku sunyi ini bukan kehampaan, melainkan kejernihan hidup. Kita telah berjalan cukup jauh, dari pemahaman ke pengamatan batin hingga laku dalam kehidupan sehari-hari. Dan kini, di titik akhir perjalanan ini, mari kita berhenti sejenak, bukan untuk menutup, tetapi untuk menyadari. Sepi ing pamrih bukan tentang kehilangan sesuatu dari diri kita. Justru sebaliknya, ia adalah proses mengembalikan manusia pada keadaan asalnya, sebelum niat dipenuhi tuntutan, sebelum amal dibebani harapan, sebelum hidup menjadi transaksi yang melelahkan. Ketika pamrih ditinggalkan, yang luruh bukan nilai diri, melainkan beban batin. Kita tidak menjadi kosong, kita menjadi lega. Dan dalam kelapangan itulah, kejernihan tumbuh dengan sendirinya. Para leluhur Jawa memahami satu kebenaran yang jarang dibicarakan, bahwa ketenangan sejati tidak lahir dari terpenuhinya keinginan, tetapi dari berkurangnya tuntutan batin. Dunia boleh tetap riuh, tanggung jawab boleh tetap berat, namun pusat diri tidak lagi mudah diguncang. Dalam keheningan niat, manusia
mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Berbuat baik tanpa perlu disaksikan, bekerja sungguh-sungguh tanpa harus diumumkan, menjalani peran tanpa mengikatkan harga diri pada hasil. Inilah bentuk kemerdekaan batin yang paling halus. Dan pada titik ini, Sepi Ing Pamrih bertemu dengan satu kesadaran yang universal, bahwa segala amal, segala gerak, pada akhirnya kembali kepada Yang Maha Mengetahui isi hati. Bukan kepada penilaian manusia, bukan kepada sorak atau celah dunia. Di sanalah keikhlasan menemukan rumahnya, tanpa label, tanpa klaim. Jika hari ini Anda masih mendapati pamrih muncul dalam diri, jangan berkecil hati. Itu bukan kegagalan. Itu adalah tanda bahwa kesadaran sedang bekerja. Karena orang yang benar-benar tertidur tidak pernah mempertanyakan niatnya. Sebelum video ini benar-benar berakhir, izinkan satu pertanyaan menggema dalam diri Anda tanpa perlu dijawab sekarang. Jika tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai, dan tidak ada yang memuji, apakah aku masih mau berjalan di jalan kebaikan? Jika pertanyaan itu terus hidup di batin Anda, setelah video ini selesai, maka Sepi Ing Pamrih telah mulai mengetuk dari dalam. Jika pembahasan ini terasa memberi ruang hening dalam diri Anda, simpan, bagikan, dan tuliskan refleksi Anda di kolom komentar. Bukan untuk pamer pemahaman, tetapi untuk saling mengingatkan bahwa jalan sunyi ini masih ada dan masih dijalani. Sampai kita berjumpa kembali di laku berikutnya. Tetap sadar, tetap jujur pada niat. Karena dalam sunyi itulah manusia kembali menemukan dirinya.